Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi mi'adi. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alil qur'ana hujjatan ya rabbal alamin. Asbahna wa asbahal muqulillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah kita panjatkan. Kepadanya pula kita senantiasa memohon pertolongan, mohon ampunan, dan juga mohon perlindungan. Selawat dan salam selalu kita curahkan, kita sampaikan kepada pemimpin, teladan, guru, dan juga insya Allah pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat, dan juga para pengikut. Kita mohon kepada Allah agar diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Rasulullah SAW dan juga menjadi pengikut setia hingga yaumil akhir ketika kita menghadap Allah, lalu akhirnya dengan izin Allah pula kita bisa diberikan syafaat baik oleh Rasulullah SAW maupun juga oleh kita masing-masing, karena kita berada di dalam komunitas sahabat Quran mulia, komunitas yang berusaha, berkeinginan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan juga sebagai langkah kita untuk bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah Allah dan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan bapak dan ibu hadirin wal hadirat hari ini dan akan datang senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa kita semua diberikan perlindungan dari segala ujian dan cobaan, malapetaka dan musibah. Negeri kita
tentunya sedang menghadapi ujian berat COVID-19 yang belum berakhir dan belum tentu kapan berakhirnya. Namun kita optimis dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kondisi seperti ini ada merupakan ujian dan ada hikmah yang ingin Allah berikan kepada kita. Terutama bahwa kita senantiasa iltija, bergantung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya. Lalu kita berikhtiar untuk bisa keluar dan eksis serta terus berusaha melaksanakan dan melakukan apa yang telah dicanangkan baik oleh diri kita, oleh keluarga maupun pemerintah kita, agar kita termasuk orang-orang yang terhindar dan terselamatkan dari musibah ini. Hadirin wa hadirat, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, pada hari ini kita akan lanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah, masuk pada ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Ayat ini masih kelanjutan kisah Nabi Adam yang Allah ciptakan sebagai makhluk, terutama manusia pertama di dalam kehidupan di dunia ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebelumnya dengan firman-Nya, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan dan menciptakan di dunia ini seorang khalifah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya ilmu sebagai bekal kepada khalifah ini. Yang tentunya kita paham bahwa yang dimaksud dengan khalifah pertama ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Yang mana ilmu adalah bekal utama ketika menjadi khalifah. Bekal utama menjadi pemimpin. Bahkan bekal utama pula untuk kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia secara umum. Dengan ilmu itulah insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dengan itu ilmu pula kita akan mendapatkan kebahagiaan menuju akhirat. Bahkan ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dua-duanya, dunia dan akhirat, juga dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menggapai kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin menggapai kebahagiaan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin menggapai wa man arada al dunya wal akhirata fa alaihi bil ilmi. Yang ingin mendapatkan kebahagiaan dua-duanya, dunia dan akhirat, maka dengan ilmu pula. Ilmu merupakan bekal, bahkan menjadi sarana kemuliaan yang diberikan Allah kepada setiap hambanya. Bahkan dalam suatu mahfuzat, ya, kalau dalam pesantren biasanya disebut dengan mahfuzat atau potongan-potongan kalimat yang harus dihafal oleh para santri, itu disebutkan pula
Al-alimu kabirun wa in kana shaghiran wal jahilu shaghirun wa in kana syaikhan. Seorang alim itu dianggap mulia dan besar walaupun usianya masih belia. Sementara orang jahil dianggap kecil meskipun usianya sudah dewasa, bahkan sudah kakek-kakek. Begitulah ilmu. Bahkan Allah mengangkat derajat seseorang karena ilmunya, yang tentunya juga merupakan landasan yang utama pula atau bagian yang perlu dan harus dimiliki iman. Iman dan ilmu harus sejalan. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu dengan beberapa derajat. Bahkan Allah sandingkan pula di dalam ayatnya dengan kalimat yang sangat fenomenal terkait dengan bagaimana ketika mengakui akan Allah Subhanahu wa taala, tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersumpah, Allah bersaksi, dan malaikat pun bersaksi, dan orang-orang yang punya ilmu bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah sebagai muqaddimah untuk juga kita mengingat apa yang sudah kita bahas kemarin tentang keutamaan ilmu dan pentingnya ilmu dalam kehidupan kita secara umum dan secara khusus bagi mereka yang ingin menjadi khalifah, yang dipersiapkan untuk menjadi khalifah pemimpin, baik pemimpin yang lingkupnya kecil, kehidupan keluarga, atau juga RT, RW, maupun juga tingkat yang luas dan besar, yaitu pemimpin daerah atau pemimpin suatu negara. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di mana selanjutnya Allah Subhanahu wa taala oleh karena kemuliaan yang telah Allah berikan, maka Allah perintahkan kepada malaikat termasuk juga iblis atau jin agar mereka bersujud kepada Nabi Adam. Yang mana tentunya sujud ini bukanlah sujud ibadah, tapi sujud penghormatan karena kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan menyebutkan wa idz qulna lil malaikat. Ingatlah ketika kami berfirman, ketika kami menyampaikan. Ada satu perbedaan ketika kita bahas pada ayat yang menjelaskan awal penciptaan Nabi Adam atau khalifah, Allah menyebutkan dengan wa idz qala rabbuka. Tapi kalau di sini wa idz qulna lil malaikah. Wa idz qala rabbuka lil malaikah yang pertama, sementara di sini wa idz qulna lil malaikah. Apa kira-kira perbedaan atau alasan apa yang bisa kita ambil atau yang bisa kita dapatkan ketika Allah membedakan kalimat pertama dengan kalimat kedua? Yang pertama hanya bentuknya orang ketiga wa idz qala rabbuka, untuk kedua ini Allah katakan wa idz qulna lil malaikah. Hakikatnya memang ketika kita dengar atau kita baca Allah berfirman wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah memang Maha Kuasa. Allah lah yang sendirinya menciptakan. Allah yang sendirinya bisa melakukan apa saja. Sehingga dengan kalimat wa idz qala, ya hanya Allah sendiri. Mengapain? Apa yang dilakukan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku sendiri yang akan menciptakan. Aku sendiri yang akan membuat. Aku sendiri yang akan membentuk. Siapa itu khalifah?
Jadi di sini memang ingin menyatakan tentang kesendirian Allah, Maha Esa Allah, Maha Kuasa Allah, tidak ada yang dibantu, tidak ada yang bisa ya, atau tidak ada yang berserikat ya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah penciptaan. Maka dalam ayat lain juga dikatakan inni khaliqun basyaron min tin. Aku sesungguhnya karena sendiri khaliqun basyaron, menciptakan manusia dari tanah. Banyak lagi yang lain. Ketika Allah menyatakan dengan demikian, Allah sendiri yang melakukan. Tapi apa maksud dengan kalimat kedua atau yang saat kita bahas wa idh qulna lil malaikah? Ketika kami berkata, ketika kami menyatakan, ketika kami berfirman kepada para malaikat. Nahnu, ya kalau kami berarti banyak. Apakah banyak? Apakah memang Allah banyak? Tentunya tidak. Nah, biasanya kalimat nahnu, ya, kalimat jamak ya, untuk ya, apa yang akan dilakukan atau yang menyatakan, itu bukan berarti Allah banyak, tidak. Memang dalam makna ini ada dua hal. Pertama adalah kadang nahnu ini ketika Allah yang menyatakan, itu berarti Allah ingin menghadirkan ta'zimnya. Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya pula dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalimat nahnu, tapi hakikatnya Allah sendiri dan ingin mengungkap bahwa Allah itu besar, Allah itu agung, Allah itu mulia. Nah, ini menyatakan demikian, makna pertama. Tapi ketika ada ayat yang memang ada musyarakah, ada yang dipahami untuk yang banyak, maka itu maknanya diartikan dengan adanya musyarakah, adanya peran serta, adanya kontribusi, atau juga adanya bukan bantuan sebenarnya ya, walaupun memang di situ ada perintahkan ya dari makhluk-makhluk atau dari hamba-hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lah ya, ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah memang maha kuasa untuk menurunkan Al-Quran, tapi Allah tetap ya memerintahkan kepada malaikatnya Jibril alaihissalam untuk menurunkan Al-Quran dari sama'id dunya ila al-ardi kepada Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Qadar Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Kami ini bisa diartikan dengan ta'zim Allah sendiri, tapi juga memang Allah perintahkan kepada malaikat untuk menurunkan Al-Quran, ditugaskan untuk menurunkan Al-Quran sehingga adanya musyarakah dari hamba-hamba yang dikehendaki. Sesuai dengan perintah Allah, turunlah kamu Jibril, sampaikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Bahkan juga ada peran serta hamba-hamba. Kita sebagai manusia bisa memiliki peran serta dalam hal yang lain. Misalkan, ya, dalam surat Al-Hijr Allah firmankan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran sebagai azikr, sebagai pengingat, sebagai kemuliaan, dan kamilah yang akan menjaga dan memelihara. Nah, dengan kalimat inna nahnu lahafizun, kami yang menjaga, ada persyarat itu. Siapa yang menjaga Al-Quran? Memang Allah Maha Kuasa. Ya. Allah Maha Kuasa menjaga Al-Quran. Sendirinya bisa Allah sendiri. Sendirinya Allah bisa menjaga Al-Quran itu. Tanpa bantuan siapapun. Tapi Allah juga ingin adanya peran serta dari hamba-hamba yang lain. Maka malaikat pun ikut menjaga Al-Quran. Manusia pun, kita sebagai manusia bisa punya kontribusi atau bisa ikut serta dalam menjaga Al-Quran. Walaupun sekali lagi Allah Maha Kuasa. Allah bisa saja dengan sendirinya. Tapi ada kontribusi sehingga Allah memberikan kemuliaan kepada yang mereka mau ikut menjaga Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang ikut menjaga Al-Quran. Masya Allah ya, kita juga punya peran serta di sini. Kita harus memang berkontribusi agar kita bukan sekedar menjaga, tapi juga meraih kemuliaan, mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Baca Al-Quran, tilawatil Quran, pahami Al-Quran, terapkan Al-Quran, ajarkan Al-Quran, sebarkan Al-Quran.
Makanya dalam satu hadis Allah mengatakan ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi. Untuk Allah, untuk Rasul, untuk kitab-kitabnya, untuk kitabnya, dan juga untuk di a'immatil muslimin wa amatihim, untuk para pemimpin dan juga untuk masyarakat secara umum. Nah, maksud daripada ad-dinu nasihat kitabihi adalah bagaimana kita berusaha untuk mengimani dengan seyakin-yakinnya Allah telah menurunkan Al-Quran, kitabullah, dan juga menjaganya, memeliharanya, membacanya, menyebarkannya, dan segala hal yang lain ya, yang bertujuan untuk menjaga Al-Quran. Nah, jadi bisa kita pahami ya, kalau misalkan Allah mengatakan dengan bentuk kami, padahal Allah sendiri yang menyatakan wa idh qulna, itu berarti dua. Bisa salah satunya, apakah memang untuk menunjukkan ta'zim atau untuk menunjukkan adanya peran serta kontribusi dari hamba-hamba sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu maka seorang hamba bisa mengikuti dan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan. Kalau misalkan terkait dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi ini ya yang menjadi apa namanya? Jadi satu hikmah ya, kenapa Allah mengatakan di sini wa idh qulna. Tentunya kita ambil yang pertama aja. Apa itu ta'zim? Allah Maha Agung akhirnya memerintahkan kepada malaikat untuk melakukan sesuatu. Apa itu? Usjudu li Adam. Wa idh qulna lil malaikati ya. Ketika kami mengatakan kepada para malaikat. Ya, tentunya di sini pada malaikat ya. Nah, meskipun jin atau iblis tidak disebutkan, tapi hakikatnya mereka ikut di dalam perintah ini. Nanti mungkin akan kita jelaskan kenapa mereka termasuk, walaupun akhirnya mereka tidak mau melakukannya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan apa kepada malaikat? Yaitu usjudu. Sujudlah kalian kepada Adam. Ya memang usjudu ini perintah Allah untuk melakukan penghormatan, untuk memberikan ya, kemuliaan atau untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Adam di hadapan mereka. Kenapa? Karena memang Allah telah berikan kelebihan kepada Nabi Adam, yaitu ilmu. Makanya ilmu itu bagian daripada sarana yang sangat penting sehingga kita mendapatkan kemuliaan dan penghormatan. Walaupun sebenarnya ya dari penghormatan orang lain tidak kita perlukan. Karena yang kita inginkan adalah penghormatan dari Allah dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya secara umum memang orang yang berilmu selalu dihormati dan dimuliakan. Di dunia saya dihormati dan dimuliakan, apalagi nanti di akhirat. Jadi makna sujud apa? Sujud adalah meletakkan kening dan hidung di atas permukaan tanah, atau bisa juga dengan menundukkan kepala tanpa meletakkannya ke tanah, ya, dengan disertai rasa rendah dan tunduk. Jadi bisa langsung menyungkurkan ya anggota tubuh kita, kepala, sebagaimana kita bersujud ketika melaksanakan ibadah sholat, ya. Dan bahkan sujud itu sendiri merupakan amalan yang sangat ya dimuliakan dan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita bersujud, itulah kesempatan kita untuk memohon dan meminta kepada Allah. Aqrabu ma bainal abdi wa rabbihi as-sujud. Ya, yang paling dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa aksir doa, kata Nabi. Maka banyak-banyaklah berdoa di saat sujud. Jadi aqrabu ma bainal abdi wa rabbihi as-sujud. Yang paling dekat atau jarak yang sangat dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang dilakukan adalah banyak-banyaklah berdoa. Fa'aksiru ad-du'a. Apa doanya? Terutama adalah memohon kepada Allah ampunan ya, agar diberikan kebaikan dalam kehidupan, ya, terutama kalau
nanti mengakhiri hidup dengan kebaikan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan kebaikan-kebaikan. Banyak nih begitu. Banyakin doa ketika dalam sujud. Apalagi kalau sholat sendirian ya, sholat sunnah, kan? Lamain aja sujudnya. Mohon kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena itulah kesempatan kita yang paling dekat dengan Allah. Atau sujud juga bisa dilakukan dengan menundukkan kepala, ya, sekedar menundukkan kepala tanpa meletakkan, dalam rangka menghormati dan juga ya memuliakan orang yang ada di hadapan. Seperti orang mengheningkan cipta, ya. Itulah makna sujud sendiri. Nah, sujud sendiri terbagi dua. Sujud sendiri terbagi dua. Pertama adalah sujud ibadah. Sujud ibadah ini adalah sujud yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah semata. Tidak boleh dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam bersujud ibadah. Karena Allah perintahkan kepada kita untuk sujud hanya kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina wa lahudina hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah. Dalam arti ya ibadah itu nanti dalamnya ada sujud. Wasjudu lillahi wa'budu, kan? Sujudlah kepada Allah hanya untuk Allah dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya memang kita memahami betul bahwa sujud ibadah yang menjadi tugas kita sebagai hamba, bahkan merupakan kebutuhan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di antara tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah, untuk bersujud. Dalam surat Az-Zariyat ayat 65 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara spesifik memang kalimat sujud itu artinya tunduk dan patuh. Tunduk, patuh, merendahkan diri, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang mana ibadah juga demikian, tapi secara spesifik lagi kata sujud itu kan berarti kita memang merendahkan diri. Ya, orang yang sujud itu berarti orang yang memang tidak lagi punya apa-apa di hadapan yang dia sujudkan. Makanya kalau di dalam kehidupan sehari-hari ya kan ada orang yang salah itu kan. Kadang ketika dia salah ingin minta maaf kepada orang yang dia berbuat salah kepadanya agar diterima ya permohon maafnya, dia sujud kepada atau sujud di hadapan orang tersebut. Artinya merendahkan diri. Oh, saya salah, saya tidak ada apa-apanya di hadapan Anda, mohonlah ya maaf ya, maafkan saya karena kesalahan-kesalahan ini. Artinya dia sujud ya agar ya permohonan maafnya diterima. Nah, kita juga demikian, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala kita nyatakan ya bahwa memang kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka kita harus senantiasa tazlil, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, al-khudu wal inqiyadu wa ta'atu. Tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'al khaira la'allakum tuflihun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah, sujudlah, rukuklah kalian, sujudlah kalian, beribadah kepada Allah dan berbuatlah baik agar kalian mendapatkan kemenangan, akan kalian mendapatkan kesuksesan. Nah, ini yang pertama. Ada ya, yang maksudnya dari sujud adalah sujud ibadah. Yang kedua, sujud penghormatan. Dalam bahasa Arab disebut dengan sujud tahiyyah. Sujud penghormatan, nah ini kepada orang yang memiliki kelebihan. Nah, yang pertama kali adalah perintah Allah atau ya, tindakan malaikat karena perintah Allah terhadap Nabi Adam karena kelebihan beliau diberikan ilmu
Perintahnya ada apa? Usjudu di Adam. Sujudlah dalam rangka menghormati Adam, wahai malaikat, wahai makhluk ya, yang lainnya. Nah, penghormatan ini merupakan bagian daripada sujud hormat ini bagian daripada syariat yang pernah dilakukan juga oleh umat-umat terdahulu. Walaupun nanti akhirnya dihapus oleh Rasulullah SAW, tidak lagi boleh melakukan sujud walaupun dalam bentuk penghormatan, ya, agar nanti tidak salah ya. Maksudnya adalah bahwa memang ini merupakan ibadah, ada juga merupakan tahiyat, nanti tidak rancu. Ya. Dan akhirnya Rasulullah SAW berusaha untuk menghapus atau juga menghilangkan walaupun hanya dalam ya, maksud tahiyat. Kita lihat nanti bagaimana Rasulullah SAW perintahkan kepada kita atau juga kepada saat itu seorang sahabat. Di mana memang yang pertama kali melakukan sujud adalah malaikat karena perintah Allah. Ini merupakan syariat yang telah diajarkan oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah kepada makhluk, pada malaikat dan juga yang lain. Banyak ya dalam ayat-ayat kita dapatkan terkait dengan perintah Allah untuk sujud. Ya. Pertama di surat kita yang terbahas ini atau di ayat 34 surat Al-Baqarah, wa yaqulna lil malaikati isjudu li Adam. Atau juga dalam surat Al-A'raf ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau katakan walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Ketika kami ciptakan kamu dan kami sempurnakan ciptaan itu dan kami katakan kepada malaikat usjudu li Adam, sujudlah dalam rangka menghormati Nabi Adam ya, maka sujudlah mereka kecuali iblis yang tidak termasuk orang yang mau sujud. Atau juga di surat Al-Hijr ya, Allah juga sebutkan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Nah ini untuk ini ya kita melihat bagaimana runutan juga ya, runutan bagaimana Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan Nabi Adam secara khusus, lalu Allah sempurnakan dan setelah itu baru diperintahkan untuk dihormati dengan bersujud. Kalau di surat Al-Hijr dikatakan fa idza sawaituhu, ketika aku sempurnakan, wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari zatku, ruhku ya, ruh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kalian untuk bersujud menghormati manusia tersebut yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini tentunya untuk bagaimana ya kita melihat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan kepada Nabi Adam ilmu, tapi juga ruh yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dalam surat yang lain Al-Isra misalkan ya, ini juga nanti menjadi penjelasan ya bahwa bagaimana juga karakter iblis sendiri yang tidak mau sujud, sekedar aba wastakbara, tapi yang lain ya. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Ya, ingatlah ketika kami katakan pada malaikat bersujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dan ketika ditanya kenapa, maka dia mengatakan asjudu liman khalaqta tina. Kenapa saya harus bersujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Nanti kita dapatkan lagi di ayat lain bagaimana alasannya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bahwa iblis tidak mau sujud karena merasa mengatakan khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kan diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya. Nanti coba ya kita ungkap ya apa alasan iblis kok tidak mau sujud. Di antara tanda tadi. Nah ini adalah antara malaikat dengan Adam, ya, artinya malaikat melaksanakan perintah Allah. Memang mereka adalah makhluk yang selalu taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah untuk sujud mereka lakukan. Ya, tentunya membedakan diri antara sujud kepada Allah dalam arti ibadah, di sini adalah
sujud kepada Nabi Adam dalam rangka penghormatan. Ada lagi bagaimana juga kisah tentang sujud penghormatan, dan ini dilakukan oleh sesama manusia. Sesama manusia. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Bahkan bukan hanya manusia yang setara itu ya, atau yang sejajar, tapi bapaknya sendiri yang seorang nabi itu sujud kepada anaknya juga yang seorang nabi. Kan awalnya Nabi Yusuf bercerita kepada bapaknya. Ya. Ini ra'aitu fil manami, bukan. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, aku semalam bermimpi, aku menyaksikan, aku melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadaku. Nah, kalimat sujud ini adalah sujud tahiyat, sujud penghormat. Sujud penghormatan dari, kalau awalnya kan bintang ya, bintang, matahari, bulan. 11 bintang, matahari, dan bulan sujud semuanya. Nah, ini terjawab ya beberapa tahun kemudian setelah Nabi Yusuf melewati berbagai ya, ujian, cobaan, rintangan, hambatan, kendala, dan berbagai masalah ya, yang akhirnya terjadilah apa yang dimimpikan di waktu beliau masih kecil. Dalam ayatnya, ayat 100, ya, Allah berfirman, wa rafa'a abawahi 'alal arsy wa qarru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'ala rabbi haqqan. Maka diangkatlah, dinaikkanlah orang tuanya ke arsy. Zaman saat itu Nabi Yusuf sudah menjadi raja. Dan akhirnya ya seluruh keluarganya dari Kan'an disuruh pindah atau suruh meninggalkan Kan'an dan masuk ke negeri Mesir, tempat Nabi Yusuf menjabat sebagai penguasa. Nah, di saat hadir, di saat sampai, maka ya masyarakat terutama Nabi Yusuf rafa'a bawaihi, mengangkat dan menempatkan orang tuanya alal arsy, di atas arsy. Nah, seiring dengan itu, ya, maka saudara-saudaranya juga ya, ikut, dan saat itu juga orang tuanya dan saudara-saudaranya yang 11 langsung kharru lahu sujada, langsung menyungkurkan anggota tubuhnya untuk bersujud kepada Nabi Yusuf. Sujud di hadapan Nabi Yusuf. Nah, tentunya ini sujud adalah sujud tahiyat. Maka Nabi Yusuf setelah itu mengatakan, ya abad, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Inilah mimpi, maksud mimpi aku sebelumnya. Allah telah jadikan nyata di hadapanku. Ini ya, maksudnya adalah sujud tahiyat yang pernah dilakukan juga oleh sesama manusia, ya, Nabi Yusuf ya, di hadapan orang tuanya, atau orang tuanya bahkan seorang nabi pun sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kelebihan yang Allah berikan, lalu akhirnya setiap orang menghormat kepada orang yang diberikan kelebihan itu. Ya. Nah, di kisah Nabi Muhammad bagaimana? Kisah Nabi Muhammad juga pernah terjadi. Ada keinginan seorang sahabat untuk ya, bersujud kepada Nabi Muhammad SAW karena mengikuti ya, raja atau umat yang dia menyaksikan. Dikisahkan ya, seorang sahabat bernama Mu'az bin Jabal, di mana tatkala melihat ahlul kitab ya, pulang dari Syam, ya, Mu'az sujud di hadapan maksudnya bahwa pengalaman yang didapat oleh Mu'az bin Jabal ketika beliau di Syam itu melihat ya, ahlul kitab sujud di hadapan raja, atau rakyat juga sujud di hadapan raja dan juga ahlul kitab. Nah, ini kan
diartikan dengan sujud tahiyah juga sebenarnya, walaupun ada juga yang memaknai sujud ketundukan dan juga kehinaan. Jadi kalau nggak sujud nanti disiksa, ya, nanti diberikan ya balasan yang tidak setimpal, atau pokoknya sesuatu yang tidak menyenangkan lah ya nanti kalau orang yang tidak mau sujud di hadapan raja atau juga ahlul kitab. Tapi dimaksudkan atau dimaknai oleh Mu'adz bin Jabal ini sujud tahiyah. Sehingga ketika beliau pulang ya atau ingin berjumpa dengan Rasul di Madinah, maka ada keinginan Mu'adz bin Jabal untuk sujud di hadapan Rasulullah SAW dalam rangka menghormati, karena beliau adalah seorang yang mulia. Ya. Maka tatkala pulang dari Syam, ya, Mu'adz sujud di hadapan Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Rasul bersabda, "Mahaza ya Mu'adz." Apa ini ya Mu'adz? Apa yang kamu lakukan wahai Mu'adz? Qala ataitu Syama fawaqafuhum ya fawaqahum ya yasjuduna bi asaqifihim wa bi taraqatihim fawadattu fi nafsi an ala zalika bika. Jadi ketika aku wahai Rasul ya berada di Syam, aku melihat mereka sujud di hadapan asaqifihim, para pendeta atau para pemuka agama mereka, wa bitaraqatihim, dan juga kaisar raja-raja mereka. Nah, kalau begitu fawadattu fi nafsi an ala zalika bika. Aku juga pengen sujud menghormat kepadamu wahai Rasulullah SAW, bukan pada mereka, pada engkau wahai Rasul. Kalau mereka saja begitu, bagaimana dengan engkau wahai Rasul? Tentunya di hadapan engkau kami lebih berhak untuk bersujud tahiyah, maksudnya gitu. Faqala Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Fala taf'alu," jangan lakukan itu. Fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Jangan lakukan. Sekiranya boleh ya, manusia bersujud kepada manusia lain, ya, kalau aku mau, maka aku perintahkan wanita, seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya akhirnya, ya tentunya dari syariat inilah Rasulullah SAW menghapus sujud walaupun hanya untuk tahiyah. Ya, dalam arti menyungguhkan anggota tubuh di hadapan seseorang. Tidak boleh. Karena Nabi SAW tidak ingin. Ya. Rasul sendiri tidak mau. Ya. Ya, meskipun Mu'adz bin Jabal bersungguh-sungguh ingin melakukan untuk mencontoh orang lain, untuk mencontoh kelompok lain, ya, tapi Rasulullah tidak mau. La taf'alu, kata Nabi, jangan lakukan sujud di hadapan. Fa inni law kuntu amiran, kalau saja aku diperintah atau dibolehkan untuk memerintahkan sujud, maka lebih aku utamakan sujudnya seorang wanita di hadapan suaminya. Itu pun tidak ada. Jamaah sekalian rahmat Allah, inilah makna dari sujud yang akhirnya syariat terdahulu memang terjadi. Ya, ada syariat terdahulu bagaimana umat sosok atau seseorang yang menghormati, akhirnya orang-orang yang di bawahnya sujud di hadapan mereka dalam rangka penghormatan. Tapi setelah itu dihilangkan, syariat tidak berlaku lagi. Ini namanya syar'iyyatu man qablana mansukhun bi syar'iyyati ba'daha. Syariat sebelum kita memang ada, tapi dihapus oleh Allah dan Rasul setelahnya. Tidak lagi berlaku. Nah, jamaah sekalian rahmat Allah, akhirnya ketika memang Allah perintahkan untuk bersujud, ya, malaikat, orang yang atau makhluk yang sangat taat kepada Allah langsung bersujud. Tanpa tanya, tanpa babi bu, tanpa ada tanya alasan bagaimana, kenapa dan lain-lain, ya langsung mereka sujud. Ya, makanya katakanlah, ya, wa yakuna lil malaikati sujudu li Adam fasajadu. Ya, kalian fa itu kan artinya lil faur. Artinya istijabah al-fauriyah. Ya. Bukan wasajadu atau suma sajadu atau saufa sajadu, enggak. Ya. Kan ada, ya kalau dalam bahasa Arab itu ya biasanya ada makna tersendiri atau makna yang khusus ketika Allah sebutkan dengan kalimat atau dengan huruf sekalipun.
Misalkan dengan huruf fa di sini kan, usjudu fasajadu. Ya. Sujudlah kalian wahai malaikat, maka fasajadu, langsung ya, tanpa ada pertanyaan, tanpa ada ya mencari alasan-alasan, enggak. Ya. Fasajadu al-faur ya. Al-isyarul lil faur, istijabah al-fauriyah, langsung respon cepat ya. Inilah juga yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi dan menjadikan seorang nabi Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Cirinya adalah fa ini, huruf fa ini. Ya, dalam surat Al-Baqarah ya, nanti akan kita bahas nanti ketemu ya. Tapi ya, secara singkat, sini Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya. Ketika Allah menguji kepada Nabi Ibrahim dan berbagai ujian. Atau juga Allah perintahkan dan berbagai perintah. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Fa'atammahunna. Fa'atammahunna. Ini 3 hal ya. Ya dalam huruf atau dengan kalimat yang satu ya. Fa'atammahunna. Fa artinya suratul faur ya, atau suratul istijabah, al-istijabah fauriyah, atamma artinya dilakukan dengan penuh ya, kedisiplinan ya, hunna dilakukan secara keseluruhan. Ini karakter Nabi Ibrahim ya. Segera, disiplin atau profesional, dan keseluruhan, tidak pilih-pilih ya, mana yang enak, mana yang gampang, ya, mana yang tidak sulit. Itu tidak dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kecuali semuanya dilakukan, makanya Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Khalilur Rahman. Ya, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan, kalau saja aku boleh mengambil Khalil setelah Nabi Ibrahim, maka aku jadikan Abu Bakar sebagai Khalili. Ya, tapi tidak boleh, tidak ada. Satu saja yang Khalil, yaitu Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim. Selain itu nggak ada. Keinginan Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan Abu Bakar Khalil itu akhirnya tidak jadi, karena memang hanya untuk satu orang dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Abu Bakar disebut dengan as-siddiq saja, orang yang jujur, orang yang membenarkan. Nah, jamaah sekalian, ini bagian daripada kalimat yang memang memiliki makna tersendiri ya. Maka ya, malaikat dinyatakan sebagai sosok yang tidak pernah pelin-pelan ya. Tidak pernah ragu ya. Tidak pernah memiliki ya, alasan-alasan untuk melakukan sesuatu, artinya penunda-nunda apa yang telah diperintahkan. Usjudu fasajadu. Asalnya juga kita demikian ya. Ya, selama itu perintah Allah pasti baik. Jangan lagi bertanya kenapa. Ya, walaupun ya kadang-kala ada saja yang melakukan seperti itu. Tapi lebih baik adalah bagaimana kita suratul istijabah, cepat merespon dari segala perintah. Nah, terjadilah apa yang terjadi ya, bahwa malaikat betul-betul melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali iblis. Kecuali iblis yang dia tidak mau melakukan sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Mungkin ada timbul pertanyaan, kan yang diperintah malaikat, kok malah iblis dikenakan juga? Nah ini ya, sebagian ulama menyatakan bahwa iblis hakikatnya awalnya malaikat, disebut dengan malaikat Azazil. Ya. Jadi malaikat Azazil itu ya adalah sosok sama dengan malaikat yang lain. Tapi ya mungkin ini ya dalam satu kisah kutipan ya, misalnya. Ya, jadi disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga beberapa tafsir yang lain ya, menurut para ulama, sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, Azazil ini merupakan makhluk yang rupawan, cemerlang, mempunyai 4 ya sayap ya, seperti malaikat kan sayap ya, banyak ilmu
bahkan banyak ibadah, rajin itu kan, serta menjadi kebanggaan para malaikat. Wah, malaikat bangga sekali, orang banyak ilmunya kan, ibadahnya rajin ya. Bahkan dia juga dianggap sebagai pemimpin di tengah malaikat ya, yang memiliki tempat di beberapa langit ya. Bahkan juga bisa mendengarkan berita-berita rahasia Tuhan, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak lagi yang lain kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada si Azazil ini. Tapi ya, itu semua akhirnya membuat si Azazil ini sombong. Ketika ada perintah untuk sujud, dia yang nggak mau. Dia nggak mau. Apa yang akhirnya? Ya Allah laknat dia. Allah rubah rupawan wajahnya menjadi yang sangat buruk. Allah tidak memberikan kepadanya kelebihan-kelebihan lagi, diambil semua karena dia tidak mau melakukan perintah Allah ya untuk bersujud. Bahkan di dalam tafsir ya Khazin dan juga tafsir Al-Baghawi itu juga disebutkan, sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat, Sayyidu al-Malaikah, bahkan Khazinu al-Jannah, bendaharawan surga. Berarti dulu ada ya, ada pemimpinnya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, mungkin gitu, Allah alam. Ya. Nah, selama beberapa puluh ribu tahun, sebelum ya diciptakan Adam, sebelum dia membangkang ya, lalu diperintahkan sujud kepada Nabi Adam ya, nama Azazil dapat ditemukan dalam beberapa kitab tafsir ya. Nah, akhirnya setelah itu dia malah membangkang, lalu Allah berubah wujud aslinya menjadi yang paling buruk, yang sangat buruk ya. Bahkan ya para ulama mengatakan ya dia menjadi sosok yang sangat buruk sekali ya. Dari bentuk kera ya, untuk binatang lah ya gitu ya, yang tidak menyenangkan. Ini yang pertama ya, menurut sebagian ulama bahwa dia adalah hakikatnya adalah malaikat ya, karena termasuk nanti judul malaika, dia memang termasuk yang diperintah. Dan setelah dia tidak mau sujud, maka diganti yang tadinya Azazil menjadi iblis. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa dia hakikatnya bernama Al-Haris ya. Dikisahkan bahwa dahulu namanya adalah Al-Haris, namun pada saat mulai menyombongkan diri dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya putus asa. Ceritanya putus asa dari setiap kebaikan dan menjadikannya setan. Menjadikan sosok yang sangat memberikan dan tidak lagi mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, walaupun memang bagian daripada makhluk lain, karena ada perbedaan, ya, malaikat diciptakan dari cahaya, sementara iblis, setan diciptakan dari api. Nah, kenapa kok bisa masuk? Nah, karena memang saat itu mereka kumpul bersama, walaupun tidak ada perintah kepada malaikat, kepada setan atau kepada iblis secara khusus, kepada jin secara khusus, tapi dia termasuk yang diperintah untuk juga melaksanakan sujud kepada Nabi Adam. Ya. Maka dikatakan ya, kana minal jinni fafasaqo an rabbihi. Dia bagian daripada jin ya, yang melakukan kefasikan, pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam, mana yang benar ya, itu tentunya hanya menyampaikan ya dari beberapa ulama dari tafsir-tafsiran. Tapi kalau merujuk kepada ayat atau kepada Al-Quran, yang tepat atau yang mendekati kebenaran adalah yang ketiga, bahwa memang iblis bagian daripada makhluk Allah, tidak seperti malaikat, bukan malaikat, karena dia diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya. Banyak lagi ayat-ayat lain ya yang menjelaskan hal tersebut ya, bahwa bukanlah iblis itu golongan malaikat ya, tapi memang tinggalnya bersama waktu itu dalam satu tempat. Ketika perintah ini dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud, maka mereka itu kena, tapi mereka tidak mau ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah ya, bahwa memang
Akhirnya kita lihat iblis tidak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan dengan aba wastakbaro. Aba artinya enggan, wastakbaro artinya sombong. Ya, angkuh ya. Wa kana minal kafirin. Memang inilah yang akhirnya menjadi pelajaran untuk kita bahwa makhluk itu sebenarnya sama semuanya. Tidak ada beda di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan dan juga keilmuan. Sehingga manusia tidak berhak sombong, walaupun juga dengan ilmu sebenarnya nggak boleh juga sombong. Kalau merujuk dengan pendapat yang pertama itu kan, bahwa Allah telah memberikan kelebihan kepada si Azazil ini, tapi akhirnya menyombongkan diri, maka akhirnya Allah tarik itu kemuliaan, Allah jadikan dia sebagai makhluk yang hina. Dalam ayat yang lain ya, ketika perintah sujud ya hadir kepada malaikat dan juga kepada yang lainnya, maka tidak sujud ya iblis, maka Allah bertanya kepada iblis, qala ma manaka alla tasjuda id amartuka. Berfirman Allah kepada iblis, apa yang menghalangimu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan bersujud? Maka dia mengatakan, qala ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Nggak level gitu kan, nggak sama ya. Padahal kalimat ini mengada-ngada ya. Mengada-ngada saja, mengada-ngada, hanya bohong ya, bohong sekali kalau dia berani mengatakan ya bahwa api lebih baik daripada tanah. Mana alasannya gitu? Gak pernah Allah mengatakan kamu lebih baik daripada Adam karena aku ciptakan kamu dari api, sementara Adam dari tanah. Gak ada itu, tanah itu rendah ya, di hadapan makhluk yang diciptakan dari api ataupun cahaya. Yang membedakan manusia itu kan, atau membedakan makhluk itu karena ketakwaannya dan ilmu sebenarnya gitu. Maka dikatakan tidak ada Al-Quran sedikit pun maupun hadis yang menyatakan api itu lebih baik daripada tanah. Tidak ada. Mana coba? Sifat api, membakar, memusnahkan, berkobar, terombang-ambing oleh angin, sebagainya, itu justru malah tidak baik kan. Sementara tanah tenang, mantap, itu kan baik ya. Bahkan nggak ada sedikit pun ya masalah-masalah yang ada dalam ya diri seseorang atau bentuknya api, bentuknya tanah itu. Ya. Bahkan kalau dilihat api manfaatnya banyak memang ya, tapi ya, kalau dikatakan juga nggak begitu banyak juga. Sementara kalau tanah sumber rezeki, tempat makhluk tinggal, ya, tempat ibadah, tempat usaha, ya, mengandung air yang banyak dibutuhkan oleh manusia, yang makhluk hidup dan sebagainya kan. Ya. Jadi berbedanya sebenarnya banyak juga, bahkan lebih utama sebenarnya tanah gitu kan, daripada api kan. Kalau api mungkin hanya untuk membakar, sementara tanah untuk bisa tempat tinggal dan beraktivitas, bahkan juga sumber banyak dalam tanah gitu kan, sumber daya alam dan hal-hal lain. Kalau mau dikatakan begitu, tapi sekali lagi tidak ya. Sekali lagi tidak, yang membedakan manusia itu adalah bagaimana kedekatan dengan Allah ya, bagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata itu adalah sombong ya, kata-kata yang diungkapkan oleh iblis itu adalah mengada-ngada dan hanyalah ya kebohongan yang dilakukan. Ya. Terus apakah iblis setelah itu nyesal dengan apa yang dilakukan? Ini akan kita bahas nanti ke depan ya, tentang apakah menyesal atau tidak. Tapi paling tidak dia tidak menyesal ya. Walaupun dia memang takut kepada Allah, tapi tidak menyesal, tidak bertobat kepada Allah, lalu mau sujud kepada Adam walaupun sudah meninggal. Sama sekali nggak pernah. Ya. Makanya akhirnya dia bersumpah kan, bahkan dendam ya, dendam kepada Nabi Adam. Nah, alasan pertama dia tidak mau sujud adalah aba, enggan, ya. Enggan, nggak mau memang. Orang kalau udah enggan, udah nggak mau, susah. Apapun yang diingatkan nggak mau. Ya, kalau udah enggan itu kan.
Ya. Jadi orang yang memiliki keengganan itu menjadi masalah ya dalam kehidupan. Enggan belajar, enggan menuntut ilmu, enggan ibadah. Ini termasuk juga ciri setan ya. Ciri orang kafir juga. Orang kafir itu enggan kan? Kan Nabi SAW mengingatkan kan dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku sebenarnya masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau, kecuali yang enggan. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa yang dimaksud enggan ya Rasul? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku masuk surga, yang bermaksiat kepadaku itulah yang dianggap enggan. Nggak mau dia masuk surga. Ya, maksiat, dan nggak mau taat, nggak mau ngikuti perintah ya Allah dan juga ajaran Rasulullah SAW. Itu yang maksud enggan. Nah, begitulah juga di sini iblis aba, nggak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal perintah Allah itu harus ditaati. Apapun alasannya nggak boleh ya hamba itu aba kepada perintah Allah. Enggan melaksanakan, ya nggak mau melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah wastakbaro, dan juga dia angkuh, ya, sombong, merasa dirinya lebih tinggi dan mulia sehingga rasa sombong dan hasad mencegahnya taat kepada Allah dengan bersujud kepada Adam alaihissalam. Ya. Tadi yang saya ungkapkan ya alasannya itu dalam ayat ya disebutkan. Ya, ketika Allah bertanya, "Ma manaka alla tasjuda id amartuka?" Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Al-A'raf ayat 12. Ya. Aku diciptakan dari api sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Berbeda itu, enggak level. Ya, aku lebih baik daripadanya. Nah, padahal ini mengada-ngada saja. Nah, memang yang namanya ya dua hal ini merupakan ya sifat yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggan dan sombong. Yang sombong apalagi ya? Sombong milik Allah ya. Tidak boleh manusia memiliki kesombongan. Ya. Karena manusia tidak ada yang berbeda kecuali takwa ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang keengganan itu akhirnya berubah atau mengubah nasib ya si iblis ini. Ya, kalau mengikuti tadi ya, dengan sujud awalnya sebelum dia diperintah sujud ya menjadi makhluk yang baik ya rupawan, tapi akhirnya ya begitu dia nggak mau sujud, Allah panggil dengan iblis dan bahkan rupanya juga diganti, bisa ya disebutkan dengan seperti babi hutan ya, atau kepalanya seperti kepala unta dan daging yang menonjol itu di atas punggung ya, pokoknya nggak bagus lah ya, nggak menyenangkan bagi dirinya tentunya. Nah, karena itulah akhirnya dia benci kepada Nabi Adam dan juga kepada keturunannya. Wa kana minal kafirin, akhirnya Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ambil kesimpulan bahwa orang kafir itu di antara karakternya adalah aba wastakbaru. Ya, enggan melaksanakan perintah Allah dan juga sombong. Orang yang tidak mau beribadah itu sombong. Ya, makanya kata kufur itu hakikatnya adalah bukan sekedar sifat, tapi juga merupakan perbuatan yang dia menunjukkan ketidakmauan dan kesombongan di hadapan Allah. Allah ciptakan dia, tapi Allah tidak mau disembah. Ya. Allah ciptakan dia, tapi dia tidak mau mengabdikan diri kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Itulah kesombongan. Makanya orang yang sombong, orang yang tidak mau patuh terhadap perintah Allah, itu termasuk perbuatan syaitan, perbuatan iblis, atau orang-orang kafir. Walau bisawab, mungkin itu ya yang bisa saya dapat saya sampaikan, kita dapat pahami. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terhindar dari aba wastakbaro, orang yang enggan, orang yang sombong, ya, dan juga terselamatkan dari berbagai sifat yang akhirnya menjerumuskan kita kepada ya, kebencian, ya, terjerumus pada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Ada yang tanyakan Ustaz. Silakan. Ya, saya mau tanya Ustaz. Ali. Ya Pak Ali. Ya, iblis ini kan termasuk bangsa jin Ustaz. Tadi dikatakan bangsa jin kan, yang terbuat dari api juga. Sedangkan jumlah jin itu kan banyak Ustaz. Ya. Nah, pertanyaan saya, mengapa Allah hanya memerintahkan kepada satu jin ini saja untuk sujud pada malaikat? Sedangkan malaikat semua, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Adam, sedangkan malaikat seluruhnya suruh sujud kan? Kalau bangsa jin ini cuma satu saja ini, orang yang belakangan disebut iblis itu. Sedangkan jin-jin yang lain bagaimana? Kok nggak disuruh sujud pada malaikat? Terus kedua, pertanyaan saya kedua, hubungan iblis dengan jin-jin lain bagaimana? Hubungannya? Kan sama-sama bangsa jin. Nah, sudah itu aja Ustaz. Yang kedua, hubungan iblis ini dengan jin-jin juga yang lain. Kan jin kan makhluk mukallaf Ustaz, yang dibebani syariat. Ya kan? Pertanyaan saya itu, kenapa kok hanya satu saja yang suruh sujud kepada Nabi Adam, sedangkan jin-jin yang lain tidak? Itu pertanyaan saya. Ya, kenapa begitu? Sedangkan malaikat seluruhnya suruh sujud kepada Nabi Adam kan? Kalau bangsa jin hanya iblis saja ini. Itu. Ya, padahal sama-sama makhluk mukallaf mereka semua itu yang dibebani syariat. Betul. Ya. Terus hubungan iblis ini sehari-hari dengan jin-jin lain bagaimana? Hubungannya mereka itu bersahabat atau bagaimana? Bagaimana saya nggak paham. Apa dia jadi pimpinan jin atau bagaimana? Bagaimana itu Ustaz penjelasannya Ustaz? Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Ali. Jadi memang gini, kenapa Allah sebutkan cuma jin saja, iblis saja? Sebenarnya gini ya. Jadi makhluk itu ada 3 kan, manusia, malaikat, jin. Ya. Jadi jin itu satu bagian daripada makhluk Allah yang diciptakan dari api. Nanti ketika dia membangkang, berubah nama jin itu atau istilahnya menjadi iblis. Itu sifatnya adalah sifat dari jin. Sifatnya membangkang dari jin adalah iblis atau setan yang membisikkan manusia, ya, para manusia atau ifrit, ya, dan lain-lain. Jadi satu kesatuan sebenarnya dia, yaitu jin. Maka dikatakan kan, kana minal jinni, illa iblis kana minal jinni. Kecuali iblis dan dia bagian daripada jin. Artinya ya ketika dipanggil jin itu sebenarnya diperintahkan untuk sujud. Nah, ketika dia tidak mau sujud, maka akhirnya Allah berikan julukan dengan iblis. Ya. Iblis ini yang pembangkang, dari jin yang membangkang. Makanya kan ada jin itu seperti manusia, ya. Mereka juga berdakwah. Mereka juga ada yang menyimak Al-Quran. Bahkan ada satu surat bernama surat jin, kan? Situ ceritakan bagaimana karakter jin. Ya. Bahkan kami katanya wa anna minnal qasitun, ya. Kami ada yang taat, ada yang juga memang membangkang dari jin ini. Sama seperti kita manusia, kita satu manusia. Tapi ketika ada manusia yang beriman disebut muslim, mukmin, yang kafir ya kafir, yang munafik ya munafik, yang musyrik ya musyrik, gitu kan? Manusia juga satu manusia, tapi akhirnya mendapat istilah yang lain, manusia kafir, manusia mukmin, manusia musyrik, manusia munafik, gitu kan? Nah, begitu juga dengan iblis, gitu kan? Dia jin, tapi jenisnya iblis. Kenapa? Membangkang. Kalau jin bisa jadi ada yang muslim, ada yang kafir, gitu kan? Jadi sebenarnya satu kesatuan dari jin itu, ya, tidak terpisah sebenarnya. Ketika ada perintah itu, ya, memang Allah tidak sebutkan, tapi dalam ayat lain disebutkan kana minal jinni fafasaqa an amri. Iblis termasuk bagian daripada jin yang dia memang membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi jin yang Islam Ustaz, yang jin Islam kan nggak membangkang Ustaz. Jin yang Islam yang percaya Ustaz, tidak membangkang dia kan? Tidak. Iya. Justru dia akan mendapatkan apa yang dilakukan. Dia mukallaf juga. Dia memang seperti kita, ditaklid untuk melaksanakan perintah Allah, kan gitu. Bisa kita lihat ya di surat jin itu kan banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang karakter jin. Bahkan di dalam surat Al-Aqaf juga, ya, wa isarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ya. Qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim mudbirin. Jadi ketika ingatlah ketika bangsa jin itu menyimak bacaan Al-Quran. Di saat menyimak langsung mengatakan ansitu,
Ayo kita diam, dengarkan dengan seksama ini Al-Quran. Nah, ketika selesai, akhirnya mereka kembali kepada kaumnya berdakwah. Ya, inna sami'na Qur'anan, ya, inna kami setelah mendengar Al-Quran, ya, yahdil ardi fa amana bihi, ya. Mengajarkan, mengarahkan kepada petunjuk, dan kami beriman. Jadi ada yang beriman memang dari bangsa jin. Ada jin muslim gitu kan. Walau alam ya, itu ya. Mana? Yang Ustadz, yang jin muslim nanti itu bisa masuk surga Ustadz ya? Ada surga juga? Bisa ya? Iya. Tentunya jin muslim itu nanti sesuai dengan perilakunya, perbuatannya akan mendapatkan ganjaran ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang berarti tidak semua bangsa jin yang tidak mau sujud kan. Yang tidak mau sujud ya iblis itu, ya, yang ampunnya minta ampun istilahnya. Ya. Bisa nggak dikatakan jin-jin kafir sebut iblis juga Ustaz? Iya, jin kafir iya. Betul. Jin kafir ya iblis kan. Mereka-mereka yang tidak mau kan tadi papasako aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya, yang kafir ya begitu. Sama iblis. Baik, Ustaz. Baik. Terima kasih, Pak Ari, Masya Allah ya, interaksinya baik. Baik, ini saya bacakan juga ya dari chatting pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Ya. Izin bertanya Ustadz, sebagai Muslim bagaimana cara mengimani hantu? Ya. Dan sifat sombong itu berasal dari mana? Ya, memang kita diwajibkan beriman kepada makhluk halus, ya, kepada makhluk yang gaib. Ya. Semuanya kita wajib beriman. Karena termasuk di antara rukun iman adalah al-iman bil gaib. Ya. Beriman kepada yang gaib. Gaib itu banyak. Allah gaib, malaikat gaib. Ya. Termasuk juga hari kiamat gaib. Ya. Dan juga termasuk jin, hantu. Ya. Ya, walaupun sebenarnya hakikatnya jin itu ya, hantu itu bahasa kita kan. Tapi memang kita harus imani. Nah, hanya beriman bahwa memang ada makhluk seperti itu. Kalau ciptakan makhluk halus, malaikat makhluk halus, kita beriman. Ya. Nanti bagaimana akhirnya kita hindari sifat-sifat yang dimiliki oleh hantu, oleh iblis, ya, oleh jin yang kafir itu, jangan diikuti. Dan dari mana sombong itu? Ya sombong itu bisa dua. Pertama memang mengikuti setan, yang kedua merasa lebih. Ya. Diri kita ini dari hawa nafsu kita ini, ya, hawa nafsu itu menyebabkan kita akhirnya sombong, ya, merasa lebih ya. Makanya kalau kita merasa lebih, maka itulah yang harus kita hindari. Ya, bahkan pernah ya Abu Dzar akhirnya dia menyuburkan badannya untuk mohon maaf kepada Bilal, ya, karena dia pernah mengatakan ya Aswad ya atau ya Ibn Aswad. Ya. Dia seakan-akan menghina si Bilal ya kan, wahai anak hitam ya. Maka kata Nabi, inna fika jahiliyah, di dalam tubuh ini masih ada jahiliyah wahai Abu Dzar. Langsung nangis dia dan langsung minta maaf kepada ya Bilal. Karena itu kesombongan yang lahir dari kejahiliaan yang ada. Jadi dua hal memang yang menyebabkan orang sombong. Pertama, memang dibisiki oleh setan atau mengikuti setan. Yang kedua karena hawa nafsu, merasa lebih. Ya, merasa lebih dari jabatannya, merasa lebih dari hartanya, merasa lebih dari anggota tubuhnya yang lebih baik atau lebih cantik atau lebih ganteng dan sebagainya, kan? Merasa lebih juga dari ilmunya, kan? Ya, hakikatnya semua itu pemberian Allah yang tidak boleh kita jadikan untuk menyombongkan diri. Kelebihan memang pasti ada. Allah memberikan kepada kita kelebihan yang masing-masing berbeda-beda. Ada yang lebih hartanya, ada yang lebih ilmunya, ada yang lebih anggota tubuhnya, ya. Ada yang lebih dari ya status sosialnya, ya. Banyak sekali kelebihan. Ya, makanya dalam surat An-Nisa Allah ingatkan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Lirijali nasibun mimma iktasabu wa linisai nasibun mimma iktasabu. Was'alullaha min fadli. Ya. Jadi jangan iri terhadap kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh setiap masing-masing. Laki-laki punya ya, bagiannya, perempuan punya bagiannya. Kalau mau minta kepada Allah. Nah, maksudnya adalah di sini juga kadangkala kalau berikan kelebihan kepada seseorang,
anugerah itu yang harus disyukuri, bukan malah disombongkan, ya. Sehingga orang juga nanti tidak iri dengan itu. Ya. Wallahu alam ya. Terus jin yang muslim melakukan melakukan amalan yang hanya manusia yang beriman, Ustaz, ya. Seperti halnya manusia yang beriman, Ustaz. Iya, betul. Ya, maksudnya jin yang muslim melakukan amalan seperti halnya manusia yang beriman. Betul. Jin muslim itu seperti manusia. Walaupun walaupun memang istilahnya ya kita nggak tahu lah ya. Tapi sama ya. Nah, gini ya, kadang-kala ada ya orang merasa bisa berinteraksi dengan jin. Katanya jinnya baik, jinnya mengajak aku pada kebaikan. Ini harus hati-hati. Kenapa? Ini bisa banyak ini ya, kalau bicara masalah jin, masalah yang ini. Kenapa? Karena jin muslim itu tidak pernah mau ya untuk masuk ke ranah yang berbeda. Karena kalau ini masuk ke alam manusia itu terbakar. Tidak bisa sebenarnya masuk alam manusia. Alam kasat mata tidak masuk nih, tidak bisa. Kecuali dengan susah payah, bahkan mengorbankan jiwanya, bisa mati dia. Makanya kalau ada yang berinteraksi dengan jin, itu berarti jin kafir. Yang cara perlahan dia ingin menjerumuskan manusia, nanti akhirnya pada kekufuran yang tidak langsung dilakukan. Ya. Kadang-kadang ada orang ya, saya nggak apa-apa, saya jadi orang yang baik kok. Saya bisa beramal soleh, saya bisa begini, saya bisa begitu. Memang betul, ini langkah setan. Maka kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Maka janganlah ikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu banyak. Pertama dengan cara yang ya menyenangkan, dengan cara yang mengasyikkan, gitu kan. Seakan-akan tidak ada sesuatu yang menyimpang. Mungkin awal-awal begitu, paling tidak nanti dia akhirnya mengakui kehebatan jin, ya, melebihi kehebatan Allah. Paling tidak ya. Makanya berhati-hati. Ya, dulu pernah ya saya di mana ya, dan di Mesir itu kan pernah juga ada yang menyebutkan begitu. Pokoknya sesuatu yang orang bisa berinteraksi dengan jin itu berarti jin kafir. Tidak mungkin jin muslim mau masuk ke dalam ranah yang bukan bagiannya. Tidak bisa masuk dan tidak mampu untuk masuk. Kalaupun bisa dengan cara susah payah, akhirnya dia bisa mengalami ya sesuatu yang menyakitkan, terbakar tubuhnya. Nah, jin muslim memang mengamalkan seperti yang kita amalkan. Nah, tapi di alam yang berbeda. Mereka akan mendapatkan juga, mereka tertaklid loh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, kan disebutkan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Nah, ini sekali lagi nih, kenapa mereka disebutkan? Nah, karena memang bagian daripada malaikat ya jin, atau jin juga dari malaikat. Kalau dari sisi gaibnya, kan? Dari sisi yang tidak kita bisa lihat kasat mata. Ada taklid, mereka wajib beribadah. Sehingga mereka akan mendapat pahala, mendapatkan apresiasi dari Allah ketika mereka taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ada lagi yang lain ya yang tadi ngirim pertanyaan ya. Jin muslim ada yang masuk ke tubuh manusia. Apakah itu dosa? Ya. Bagi jin ya, betul. Tapi saya ungkapkan tadi kan, dia sebenarnya tidak bisa masuk ke dalam ranah manusia. Ke alam manusia nggak bisa, apalagi masuk tubuh manusia. Dan ngapain juga dia masuk, ya? Kan nggak ada sebenarnya tujuan yang dia lakukan, ya. Kecuali kalau ingin menjerumuskan manusia. Dengeran loh suaranya loh, Mi. Mi kedengeran suaranya. Dalam tubuh kita kan ada jin korin ya, kata Nabi. Di kulli insanin korinun. Setiap manusia itu punya jin korin. Ya, semuanya itu kafir kecuali jin aku, kata Nabi. Dia sudah muslim atas perintah Allah atau ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini punya pendamping yang bukan muslim jinnya. Kalau kuat dia, maka kita akan mati, akan dikalahkan, bahkan akan dijerumuskan. Tapi kalau kita kuat, dia akan kalah ya. Maka ya, kata Nabi, kalau setan itu masuk ke dalam tubuh manusia seperti aliran darah, ya, mengalir ke anggota tubuh kita. Maka persempitlah dengan puasa. Nah, dengan puasa itu kita bisa melemahkan iblis atau melemahkan setan. Wallahu alam ya. Jadi memang jin muslim tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia, kecuali kalau memang dia sedang ingin menjerumuskan manusia
ya untuk memasukkan manusia ke dalam kesesatan. Itulah memang ya sebagai dendam iblis, bukan jin ya, tapi iblis ya. Kalau jin itu nanti bisa yang muslim ya. Karena hakikatnya mereka terbagi dua ya, muslim dan kafir. Berarti iblis itu termasuk dari bagian jin. Iya betul. Hanya saja ketika dia kafir maka disebut iblis. Ya. Begitu Kak Ustadz? Ya, betul itu. Karena selama ini persepsi saya, iblis itu hanya satu yang membangkang dengan Nabi Adam. Dan iblis sudah pasti kafir. Sedangkan jin itu bangsa yang bisa kafir dan muslim. Ya. Jadi memang iblis itu karakter dari jin kafir. Ya. Karakter jin kafir itu kan ada 3 kan? 4 lah ya. Ada iblis, ada setan, ada ifrit ya. Walaupun saya nggak tahu nih karakter ifrit. Kalau setan itu ya emang anak buahnya iblis nih. Anak buahnya iblis ya setan ya. Yang dia masuk ke dalam relung tubuh manusia. Ya, setan ya. Dan setan itu bisa berbentuk manusia juga ya. Makanya setan itu dikatakan dengan bisa perbuatan tasayatona ar-rajul. Manusia kesetanan ya. Mengikuti perilaku perbuatan setan. Nah, jadi pongkolnya kejahatan itu iblis ya. Di bawahnya nanti ada setan. Kalau ifrit ada juga yang ikut Nabi Sulaiman ya sebagai pasukan ya Nabi Sulaiman ya. Walau memang ini ranah yang agak panjang ya kalau dibicarakan ya. Tapi intinya memang iblis itu bagian daripada jin yang kafir. Allah lanat dia, Allah hilangkan dia atau jauhkan dia dari rahmat Allah, dan setan juga termasuk. Inilah yang nanti akan masuk dalam neraka dan berusaha juga memperbanyak pengikutnya dari bangsa manusia. Sementara jin berkemungkinan ada yang muslim, ada yang kafir. Sebagaimana yang diceritakan juga dalam surat Al-Jin dan juga surat yang lain yang disebutkan tentang kisah jin yang muslim, jin yang mendengar ayat-ayat Al-Quran, jin yang berdakwah juga di tengah mereka. Mereka saling berdakwah loh, ya. Mereka juga saling berdakwah, menyampaikan apa yang mereka dapat dari Al-Quran, dari Rasulullah SAW. Wallahualam, ya, itu mungkin ya. Masya Allah ya, ini memang pembahasan yang sangat baik sekali ya untuk kita dalami sehingga kita paham betul ya bagaimana karakter yang telah Allah sebutkan agar kita bisa terhindar ya. Tidak termasuk orang yang aba wastakbar, yang sampai kita enggan, yang akhirnya kita sudah diberikan oleh Allah ya kesempatan untuk bisa masuk ya dalam ajaran Islam, lalu Allah jamin dengan sabda Nabi kul ummati yadkhulul jannah, tapi hanya tidak bisa masuk kecuali karena aba, karena enggan. Apa enggannya itu? Tidak mau mentaati dan bermaksiat malahan kepada perintah Allah dan juga perintah Rasul. Baik, di sini ada juga yang lain yang bertanya ya. Jadi, izin nanya Ustadz, setan diizinkan Allah goda manusia ya, dan berumur panjang sampai kiamat. Pernah dengar setan bisa mati? Ya. Jadi setan yang berumur panjang sampai kiamat itu yang mana ya? Mohon pencerahannya. Jadi memang ya, setan itu ya, pertama dia cepat beranak pinak. Ya. Bahkan dalam satu tafsiran itu saya dapatkan ya. Jadi setan itu ya, dia punya keturunan 70.000. Dan setiap satu orang dari 70.000 itu punya keturunan lagi 70.000. Banyak sekali dia keturunannya. Jadi memang dia diberikan tangguh ya untuk tidak meninggal. Dia bisa mati oleh karena usaha manusia yang akhirnya membuatnya mati. Tapi kalau matinya dia kan cuma satu misalkan, nggak banyak. Ya. Sementara dia cepat melahirkan, ya, cepat beranak pinak, dan akhirnya lebih banyak daripada kita. Jadi memang setan berumur panjang, ya. Yang dia, dan ini tentunya kita tidak hanya sekedar melihat dia panjang umur, tapi kenapa kok Allah ciptakan setan, kan? Lalu akhirnya
menjerumuskan manusia. Inilah bagian daripada ujian untuk kita. Bahwa untuk mendapatkan surga itu tidak mudah dan perlu perjuangan. Makanya Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas shabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja? Sementara Allah tidak lihat, Allah belum tahu kamu, apakah kamu bisa walamma ya'lamul jahadu, bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dan juga bersabar. Nah, bagaimana kita hanya berusaha untuk bersabar menghadapi syaitan, menghadapi bisikan-bisikan yang bisa menyembuhkan kita. Ya, ini hikmahnya ya, di antara hikmah dari Allah menciptakan setan dan Allah memanjakan usianya lalu akhirnya bersumpah, bahkan membiarkan setan, silakan kalian lakukan kepada hamba-hamba. Kamu tidak akan bisa mampu untuk membisikkan, untuk menjerumuskan kepada mereka yang mukhlas. Dan akhirnya setan juga tahu, paham, saya tidak bisa masuk ke dalam orang-orang yang ikhlas. Maka marilah kita mengikhlaskan diri dalam segala aspek kehidupan kita, aktivitas kita, sehingga setan tidak mampu menguasai kita. Ilal mukhlasin, kata setan. Kecuali mereka yang ikhlas, tidak akan bisa masuk. Saat di surga, ya, ini pertanyaan lain ya. Saat di surga, jin yang beriman wujudnya terlihatkah, Ustaz? Ya, wujudnya seperti apa? Ya, bersama surga dengan manusia kah? Ya, tentunya kalau sudah di surga satu tempat ya, pasti akan kelihatan, akan ketahuan ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk ke dalam surga ya, sehingga bisa berjumpa dengan malaikat, berjumpa dengan setan, tapi yang paling utama bisa berjumpa dengan Allah, itu aja. Ya memang ya sesama makhluk pasti akan saling melihat. Ya. Kalau tempatnya memang di surga, ya. Kalau setan kan mungkin nggak masuk surga ya. Tapi jin yang masuk surga, nanti akan kelihatan siapa dia, bagaimana wujudnya. Tentunya akan semua makhluk ya yang masuk surga itu pasti baik semuanya. Wajahnya juga baik, wajahnya juga menyenangkan. Ya. Walaupun mungkin di dunia ada manusia yang mungkin malah mungkin cacat, kan? Tapi di saat dia baik ya dalam hidupnya, sabar dalam menghadapi ya ciptaan Allah yang cacat, ya mungkin wajahnya yang kurang bagus ya, atau juga yang tidak sempurna, tapi ketika di surga Allah rubah semuanya. Manusia begitu dirubah, yang lain juga dirubah dengan cara yang baik. Tapi kebalikannya, yang di neraka yang mungkin ganteng-gantengnya atau mungkin rupawan serupa-rupawannya, ya makhluk yang paling cakep siapa di muka bumi ini? Adam, ya. Adamlah makhluk yang paling ganteng, yang paling rupawan. Yusuf kalah. Ya. Yusuf setengahnya dari Adam. Ya. Jadi yang paling sempurna adalah Nabi Adam. Tapi kalau orang yang seperti Nabi Adam wajahnya masuk neraka jadi buruk. Kebalikannya, orang yang tidak seperti Nabi Adam masuk surga akan lebih baik, ya seperti mungkin Nabi Adam. Wanita yang paling cantik siapa? Hawa. Sementara yang menyerupai Hawa adalah siapa? Tidak ada kecuali Asia. Ya, interupsi bisa Ustaz, interupsi sedikit. Hah? Interupsi sedikit bisa Ustaz. Mengenai umur panjang tadi Ustaz. Itu setahu saya yang buat perjanjian supaya umurnya dipanjangkan sampai akhir zaman itu hanya iblis kan Ustaz, yang membangkang tadi. Dan jin lain kan tidak membuat perjanjian kepada Allah kan, tidak minta dipanjangkan umurnya sampai akhir zaman. Jadi pikiran saya ya, pendapat saya nih pribadi ya, iblis saja yang dipanjangkan umurnya sampai akhir zaman. Dan jin lain bisa mati kapan ajalnya tiba, begitu Ustaz. Bagaimana? Bisa jadi kalau mau dipahami begitu kan. Secara spesifik memang mereka yang meminta agar dipanjangkan, agar ikut ya meramaikan kehidupan dunia itu kan, untuk menjerumuskan manusia kan. Karena memang hakikatnya nggak ada keinginan untuk iblisnya muslim itu mengganggu kan. Buat apa mereka kan? Iya betul. Makanya jadi yang betul-betul dipanjang umurnya sampai akhir zaman itu hanya iblis saja yang membangkang itu tadi waktu dengan Nabi Adam tadi. Waktu sujud dengan Nabi Adam, hanya itu saja dengan
anak-anaknya barangkali Ustaz ya. Anaknya Iya, dia juga turun-turunannya itu. Ya, tapi bangsa jin lain tidak masuk Ustaz. Mungkin begitu. Wallahu alam. Iya. 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 Baik Ustaz. Ya. Oke. Baik, terima kasih atas semuanya. Alhamdulillah, ini waktu sudah pukul 7.30. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu melaksanakan kelas ya, lanjutkan ya istilahnya pekerjaan yang belum dituntaskan ya. Marilah ya kita akhiri pertemuan kita. Insya Allah besok akan kita berjumpa lagi, lanjutkan. Jika hari ini pertanyaan, ingin menyampaikan pertanyaan lagi, besok insya Allah bisa disampaikan ya. Wallahu bisawab, marilah kita akhiri dengan doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan istiqomah, kemantapan dalam iman, dan terhindar dari kesombongan, dan juga kita dihindari dari COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir ya. Kita awalin istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma fa'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wat ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat wajib yang nggak disebutin.